Jemaat yang dikasihi Allah, pemazmur pernah berkata, "Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi, ia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi." Mazmur 103 ayat 15-16. Itulah kita, manusia yang waktu kehidupannya ibarat rumput, tetapi justru sering tinggi hati dan membanggakan diri. Oleh karena itu, marilah kini kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan melalui ibadah Rabu-Abu yang bertema "Koyakkanlah hatimu". Kami undang jemaat bangkit berdiri. Kita siapkan diri masuk dalam peribadahan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 4 ayat 1 dan 5. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, berisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Umatmu lemah dan dari debu, tetap memegang janjimu teguh. Kasih setiamu berlimpah terus, ya ahli pembela dan kawan kudus. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilahkan duduk. Keluarga yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 14 ayat 2-3 mengatakan demikian. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudara-saudaraku, kita adalah orang-orang yang patut dimurkai. Sebab kita adalah orang yang berlumuran dosa. Tuhan, kami berlumuran dosa.
sudilah ampuni kami. Keluarga yang dikasih Tuhan, pada saat ini kita akan memasuki prosesi pengolesan abu. Dikasih Tuhan, abu ini adalah lambang kerendahan. Mari kita oleskan di dahi sebagai tanda bahwa kita abu ini adalah lambang. Di dahi sebagai tanda bahwa kita abu ini adalah lambang permohonan. Mari kita oleskan sebagai tanda bahwa kita sungguh bertobat dan mengharapkan belas kasih dari Tuhan Allah.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Pada saat ini, setelah kita bersama-sama mengaku dosa di hadapan Tuhan dan telah bersama-sama menorehkan abu di dahi masing-masing sebagai bentuk penyesalan dan pertobatan kita kepada Tuhan Allah, tentu kalau itu kita lakukan dengan kesungguhan, Tuhan akan memberikan berkat pengampunan kepada kita semuanya. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama menerima berita anugerah. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan berkenan menyatakan anugerahnya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita naikkan nyanyian syukur kita dari Kidung Jemaat 40 bait 1 dan 2. Ajaib benar anugerah membaharui hidupku. Ku hilangku tak berjelas, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas, berkat anugerah. Kita memasuki pelayanan firman. Sebelum kita bersama-sama mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Kalau kami bisa berkumpul bersama dengan anggota keluarga kami di rumah, terlebih kami bersama-sama beribadah dalam rangka kami menghayati dan memaknai Rabu Abu di tahun ini, itu semua karena berkat dan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah kami dengan anggota keluarga kami masing-masing, sehingga pada sore petang malam hari ini kami boleh dimampukan untuk mendengar firman-Mu, bahkan melakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sambut firman-Mu dengan penuh rasa syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita siapkan Alkitab atau kitab suci kita masing-masing. Mari kita buka dalam bacaan Yoel, kitab Yoel pasalnya yang kedua, ayat 12 sampai dengan 17, yang merupakan salah satu bacaan leksionari kita untuk hari ini, di hari Rabu 17 Februari tahun 2021. Kitab Yoel pasalnya yang kedua, ayat 12 sampai dengan 17, yang demikian firman-Nya. Seruan untuk bertobat.
Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusui. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Tentu yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Keluarga yang dikasih Tuhan, tema ibadah Rabu-Rabu di tahun ini adalah koyakkanlah hatimu. Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang ini rasanya sudah hampir tidak ada lagi batas antara ruang pribadi dan ruang publik. Dengan keberadaan yang namanya media sosial yang sudah sangat melekat erat dalam kehidupan manusia, hampir segala hal yang bersifat publik dan pribadi itu ditampilkan di media sosial. Terlebih hampir setahun kita itu dalam pandemi ini, sehingga kita dekat banget dengan yang namanya media sosial ini. Dan terkadang apa yang ditampilkan di media sosial pun tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Orang bahkan rela melakukan banyak hal supaya terlihat baik dan lebih dari orang lain. Yang terjadi adalah orang ingin terlihat lebih menarik, orang terlihat lebih kaya, lebih rajin, lebih cakep, lebih ganteng, lebih ayu, dan lebih apa melih? Banyak hal yang lebih-lebih dan lainnya. Bahkan lebih saleh. Itu yang terjadi saat ini. Tetapi sayangnya ada yang kemudian sampai memalsukan kehidupannya di media sosial itu. Berfoto atau bersuafoto dengan barang-barang yang mewah. Makan di rumah makan yang berkelas, biasanya angkringan, mumpung gitu. Menginap di hotel yang berbintang-bintang gitu. Pada sejatinya kehidupan sehari-hari tidak demikian. Hidup penuh dengan kepalsuan.
Bahkan untuk saat ini yang namanya mengejar like atau jempol dan pujian orang lain itu saling berlomba-lomba. Kasih jempol ya. Itu yang terjadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup penuh dengan kepalsuan dan mengejar yang namanya like atau pujian jempol, itu rasanya juga sudah pernah dialami oleh bangsa Israel yang dinarasikan dalam kitab Yoel pada ibadah Rabu Abu hari ini. Kitab Yoel diperkirakan ditulis pada masa sebelum pembuangan di Babel. Kitab Yoel itu terbagi dalam 2 bagian. Yang pertama adalah seruan tentang adanya hukuman yang datang. Yang kedua adalah jawaban Tuhan kepada Israel dan juga bangsa-bangsa lainnya. Yoel 2 ayat 1 sampai dengan 17 termasuk dalam bagian yang pertama. Ada bahaya besar yang akan datang dan beritanya disampaikan kepada seluruh negeri. Di pasal 2 ayat 1 sampai dengan 2. Selanjutnya, untuk menanggapi bahaya besar itu, seluruh penduduk itu diajak untuk melakukan yang namanya pertobatan massal. Dengan sepenuh hati bertobat dan bertobat, tidak hanya pribadi tapi pertobatan massal. Bahkan pada waktu itu puasa adalah salah satu simbol pertobatan pada masa itu. Diikuti dengan mengoyakkan pakaian dan pemakaian abu. Seperti tadi kita bersama-sama menorehkan abu di dahi masing-masing. Kalau Bapak Ibu yang saat ini beribadah di rumah kok melihat, lah itu kok Pak Pendeta tidak menorehkan abu kepada majelis atau perwakilan umat. Biasanya ditorehkan oleh Pak Pendeta kok. Ya, karena sebetulnya yang namanya pertobatan itu merentul dari hati, dari pribadi masing-masing. Dan untuk tahun ini ya dikaitkan dengan yang namanya COVID-19, protokolnya seperti itu. Intinya kita semua juga bersama-sama di Rabu Abu ini, ya kita melakukan pertobatan dengan simbol Rabu Abu yang kita torehkan di dahi kita masing-masing. Seperti yang dilakukan oleh umat pada zamannya Yoel pada waktu itu. Bahkan kitab Yoel ini mengungkapkan lebih tegas lagi bahwa pertobatan itu bukan sekedar tindakan lahiriah seperti yang biasa dilakukan oleh umat Tuhan pada zaman itu, seperti mengoyakkan pakaian. Jadi kalau orang bersedih kemudian ia bertobat, niku pakaiannya nggih dikoyakkan. Mungkin saat ini kita iman-iman nggih. Pakaiannya disuwek gitu nggih. Padahal lagi wetuku gitu nggih. Suwek gitu. Kemudian menaruh abu itu di atas kepala. Gitu. Nah, kita hanya pakai ini aja kelilipannya pun nangis kadang-kadang. Nek zaman itu sudah abunya ditaruh di kepala. Kita tahu bersama abu adalah simbol keringkihan, debu, bahwa kita itu berasal dari debu. Kemudian mengenakan kain kapung, endau sumu eramum gitu nggih. Kain kapung dikenakan. Duduk dalam debu dan abu gitu nggih. Zaman sekarang kelilipan gitu, nek iso aja kena abu. Itu yang dilakukan orang-orang pada waktu itu. Tetapi Yoel mengkritik orang-orang pada waktu itu, mereka melakukan itu hanya simbol saja. Mereka tidak melakukan itu dengan kesungguhan hati. Sehingga di ayat 13 yang ini mengatakan demikian, yang kemudian dikutip untuk menjadi tema kita pada hari Rabu Abu di tahun ini. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu.
Artinya ajakan Yoel sebetulnya ajakan untuk betul-betul sungguh untuk bertobat, bahkan sing dikoyak itu hatinya, bukan hanya pakaiannya. Sebagai wujud penyesalan yang mendalam atas kesalahan yang telah diperbuat. Koyak artinya cabik, robek. Artinya dilakukan dengan kesungguhan. Ora mung kapok lombok. Gitu, kita semua tahu nggih kapok lombok. Tobat tomat gitu, tobat sambel. Sikap pertobatan yang tidak sungguh-sungguh. Sing penting tobat. Wes ra apa-apa gitu nggih. Dan itu tidak disukai oleh Tuhan Allah. Bahkan tegas diungkapkan oleh Yoel pada waktu itu kepada umat Israel. Kalau bertobat itu ya sungguh-sungguh, puasa ya sungguh-sungguh, bersedekah ya sungguh-sungguh. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan itu disampaikan oleh Yoel. Supaya umat itu akan mendapatkan berkat pengampunan dari Tuhan Allah. Supaya bangsanya itu diselamatkan, bahkan bangsa-bangsa lain juga diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, berbicara mengenai pertobatan, pernyataan pertobatan dalam buku PPAGGKJ edisi 2005 halaman 24 dinyatakan dalam dua hal, yaitu yang pertama, pertobatan dasar, pertobatan senantiasa. Yang pertama pertobatan dasar, yang kedua adalah pertobatan senantiasa. Pertobatan dasar hanya terjadi sekali, yaitu ketika seseorang yang tidak percaya itu mau menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itu pertobatan dasar. Kemudian pertobatan senantiasa terjadi ketika orang yang sudah percaya, termasuk kulolan panjenengan, karena kelemahan manusiawinya jatuh ke dalam dosa, kemudian bertobat. Dan pertobatan senantiasa dilakukan oleh setiap orang percaya itu di sepanjang kehidupannya. Setiap waktu kita bertobat, dan bertobat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, koyakkanlah hatimu. Rabu Abu yang kita peringati hari ini adalah ajakan untuk pertobatan. Adalah ajakan untuk introspeksi diri. Bahwa kita itu berdosa, lemah, bagai debu. Kita seringkali terjatuh dalam dosa pengagungan diri sendiri, juga mencari pujian atau like tadi. Oleh sebab itu, kemauan untuk bertobat dengan sepenuh hati, bahkan dalam doa dan puasa mestinya dilakukan terus-menerus. Dan Rabu Abu menjadi sarana kita menghayati bahwa hanya Tuhan sang pemilik kehidupan ini. Menerima kelemahan diri dan bertobat berarti memberi diri untuk dipimpin oleh Tuhan Allah. Dan pada akhirnya Bapak, Ibu, dan saudara, hidup dengan segala kejujuran di hadapan Tuhan, mengikutinya dengan kesungguhan hati harus menjadi laku hidup kita sehari-hari. Itulah makna dari koyakkanlah hatimu. Artinya ada kesungguhan, tidak kepura-puraan. Dan itu tidak hanya ketika Rabu Abu saja, tetapi setiap hari. Akan tetapi kalau kita belum bisa memulainya, mari kita mulai pada hari ini. Di hari Rabu Abu ini bersama-sama dengan anggota keluarga kita masing-masing. Mari kita menghayati Rabu Abu ini dengan kita mengkoyakkan hati kita. Untuk kita mau bertobat, menyerahkan diri kepada Tuhan, mengakui keringkian kita dengan kesungguhan. Maka kehidupan kita, keluarga, akan diberkati oleh Tuhan. Selamat memaknai Rabu Abu. Dan Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara, dan anak-anak sekalian. Amin.
Ibu, Bapak, dan keluarga yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya terhadap kehidupan kita dengan mengingat firman-Nya di dalam kitab Mazmur 145 ayat 15 dan 16 yang demikian bunyinya. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Marilah kita kumpulkan persembahan sebagai rasa syukur kita, sambil memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 178B ayat yang pertama dan kedua, sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, air hati, mulut, tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan diberinya kita pun, anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita, kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, golongannya besar seluas dunia. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur pada sore petang malam hari ini ya Tuhan, kami bisa bersama-sama memaknai Rabu Abu bersama dengan anggota keluarga kami di rumah kami masing-masing. Sungguh pada saat ini kami kembali diingatkan bagaimana dalam kehidupan kami ini pada dasarnya adalah manusia yang ringkih, manusia yang tidak berdaya. Kami diingatkan supaya kami tidak boleh sombong. Kami adalah manusia yang dari debu dan nanti akan kembali ke debu. Dan firman Tuhan juga mengingatkan kepada kami supaya kami senantiasa bertobat. Bahkan kitab Yoel mengajak kami semua untuk kami mengkoyak hati kami, bukan pakaian kami. Artinya supaya kami bertobat dengan kesungguhan, bukan bertobat hanya sak karpe dewi, tetapi dengan kesungguhan hati kami bertobat di hadapan-Mu, supaya tidak menghambat berkat-berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu di ibadah Mirunggan, ibadah Rabu Abu yang bisa kami ikuti bersama dengan anggota keluarga kami di rumah kami masing-masing.
Dan pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk negeri kami, untuk bangsa kami, untuk pemimpin kami, untuk gereja kami, terkhusus untuk persiapan ujian peremtuer besok pada tanggal 27 Februari di GKJ Suryo Diniratan. Bersama-sama kami menyerahkan calon pendeta kami, yaitu Bapak Tri Nur Adi, di mana pada besok tanggal 27 Februari Bapak Tri Nur Adi akan memasuki proses ujian calon pendeta atau ujian peremtuer. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan persiapkan Bapak Tri Nur Adi supaya pada pelaksanaan ujian besok bisa dilalui dengan lancar dan semua atas berkat dan penyertaan Tuhan. Kami pun juga bersama-sama berdoa, ya Tuhan, untuk klasis dalam hari ini penguji dan juga visitator sinode dan juga gereja-gereja sebagai utusan yang nanti akan bersama-sama melakukan sidang secara online. Kiranya Tuhan memberkati. Demikian pula kami, majelis, gereja, dan juga panitia, dan juga seluruh jemaat-Mu, Tuhan kiranya memberkati kami semua, dan biarlah kami bersama-sama nyengkuyung terkait dengan proses ujian calon pendeta besok, supaya berjalan dengan baik dan lancar. Demikian pula kami menyerahkan kehidupan kami, ya Tuhan, jemaat-Mu di GKJ Suryo Diniratan ini Tuhan, Engkau berkati kami satu persatu dengan pergumulan kehidupan kami. Berkati kami, ya Tuhan, masing-masing, mulai dari anak-anak kami, saudara muda, saudara tua, orang tua kami, dengan pergumulan mereka masing-masing, Engkau berkati kami, ya Tuhan. Dan saat ini kami bersama-sama menghaturkan persembahan kami. Ini adalah rasa syukur kami Tuhan, berkat-Mu yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami kelola. Kiranya Tuhan menerima dan memberkati dan menyucikan sehingga persembahan kami ini akan digunani. Terlebih majelis gereja-Mu yang akan mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan hikmat bagi mereka semua. Dan sebentar lagi kami hendak mengakhiri ibadah kami ini Tuhan. Kembali kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Engkau sertai dan lindungi kami. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajarkan doa demikian. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami dengan anggota keluarga kita masing-masing di rumah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, marilah kita meneguhkan kembali apa yang kita imani tentang karya penyelamatan Allah dan menghayati persekutuan kita dengan gereja-gereja di sepanjang sejarah penyelamatan Allah. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita memasuki pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan hiduplah menjadi saksi Kristus dengan melakukan firman-Nya. Kini terimalah berkat Tuhan, berkat yang akan menguatkan saudara sekalian beserta keluarga. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kasih paling agung dari Tuhanku, ini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaruhkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Kasih paling agung dari Tuhanku, ini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untuk